Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bi qur'ani imama wa bi ka'bati qiblatana amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kamu kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan yang telah menciptakan orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang terpelihara. Sesungguhnya kami sudah memberimu nikmat yang banyak. Maka salatlah kamu karena Allah Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya musuh-musuhmu itu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya. 1 surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-21. Yang kedua surah Al-Kautsar surah ke-108 ayat 1 2 sampai ayat ketiga, ayat terakhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan. Tugas pokok manusia sebagai hamba Allah adalah menghambakan diri kepada Allah semata-mata. Lalu tugas itu lazim disebut dengan tugas ibadah. Dan kepentingan ibadah adalah untuk kepentingan masing-masing manusia itu. Tidak akan ada pengaruh sedikit pun ibadah manusia terhadap Allah, baik ketaatan yang amat sangat dari manusia, bahkan seluruh manusia, ataupun umpama ke pembangkangan dari seluruh manusia terhadap Allah, seluruhnya itu tidak akan mempengaruhi terhadap kemuliaan dan kebesaran Allah. Ibadah adalah beban-beban tugas yang dibebankan Allah kepada hamba-hambanya, karena Allah mempunyai kasih sayang, kecintaan yang sungguh-sungguh ingin menyelamatkan hamba-hambanya itu. Hadir ke dunia dalam keadaan bersih, hidup di dunia yang kadang-kadang banyak ujian cobaan, kadang-kadang perjalanan itu terasa panjang, mungkin berat, berliku dan kadang-kadang melelahkan. Kadang-kadang turunannya amat terjal dan tanjakannya amat tajam. Kadang-kadang hidup manusia itu kiri kanan penuh dengan jurang-jurang dalam yang lebar dan menganga, menuntut manusia-manusia benar-benar hidup di atas dunia dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai ada yang lalai, jangan ada sampai yang tertidur, apalagi lengah dalam panjangnya keberagaman kehidupan yang dijalankan itu.
Namun karena kelemahan dari sebahagian manusia, ada yang memang berada pada posisi ketaatan yang labil, ketaatan yang mungkin setengah-setengah. Namun kasih sayang Allah kepada manusia tetap memanggil manusia itu untuk kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar, yang disebut dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Hidup manusia adalah hidup yang diharapkan adalah bersih. Kelak nanti kembali kepada Allah pun juga dalam keadaan yang bersih pula. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan, dalam waktu dekat di hadapan kita terbentang satu di antara ibadah besar, yakni menyambut kedatangan Idul Adha. Yang di situ tentu ada ibadah hajinya di Makkahul Mukarramah. Ada ibadah puasa 9 Zulhijjah. Itu khusus untuk yang tidak sedang wukuf di Arafah. Puasa pagi hari sebentar di tanggal 10 Zulhijjah sampai selesai dilaksanakan salat Idul Adha. Dan kemudian ibadah besar yang amat sangat telah populer dalam kehidupan kita adalah ikut menyembelih hewan kurban. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan, tentu kita bersama-sama berusaha secara maksimal sebanyak yang bisa kita mampu lakukan, kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan semaksimal-maksimalnya. Khusus tentang ibadah korban, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian dalam surah Al-Hajj ayat ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya darah hewan korbanmu itu, daging hewan korbanmu itu tidak akan pernah sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai terhadap Allah itu adalah ketakwaan kamu. Ini tentu sama-sama kita maklumi. Yang secara fisik darah hewan korban menetes dari leher binatang yang dikorbankan jatuh ke atas tanah. Lalu yang sampai kepada Allah bukan darah, bukan daging hewan korban. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Lalu kita tentu paham benar bahwa ketakwaan itu tidak akan pernah sampai ke hadapan Allah kalau ketakwaan itu tidak ada sama sekali. Tidak mungkin kita membuat satu gelas limun kalau tidak punya asam sama sekali. Maka dengan demikian, kalau memang menginginkan segelas limun, modal dasarnya adalah asam. Maka tak kala menginginkan ketakwaan itu sampai ke hadapan Allah, maka modal yang terbesar adalah kita memang memiliki ketakwaan itu. Lalu ketakwaan itu tidak akan pernah ada barangkali kalau hidup manusia itu diisi dengan perilaku kebinatangan. Setidak-tidaknya perilaku binatang itu satu adalah zalim, hidup yang suka menganiaya. Allah mengatakan innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi hidayah untuk orang-orang pelaku kezaliman itu. Maka dengan demikian, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, kezaliman wajib kita jauhi, wajib kita nyahkan dalam perilaku kita. Lalu yang kedua, rakus. Sifat rakus bukanlah sifat hamba Allah yang beriman, berislam dan bertakwa. Bahkan Allah mengatakan wallazina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'am wan naru maswad lahum. Orang-orang kafir itu hidupnya di atas dunia itu memang berlebih-lebihan, berkesenangan yang amat sangat. Mereka makan di dunia ini seperti binatang makan, maka untuk itu wajar neraka disiapkan Allah untuk mereka. Yang ketiga, sifat kebinatangan itu adalah
yakni sifat sombong. Dilanjutkan dengan sikap hidup berpoya-poya, dilanjutkan dengan sikap hidup kikir. Ini adalah bahagian-bahagian di antara perilaku-perilaku kebinatangan yang wajib kita jauhi, karena kita memang menginginkan ketakwaan itu prima dalam kehidupan kita, dan ketakwaan kita sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu yang tidak mau tidak kita lakukan adalah sama-sama membersihkan hati, sama-sama menjernihkan pikiran, sama-sama menghaluskan perasaan, sama-sama mengikhlaskan niat, dan sama-sama membaikkan ucapan dan tindakan. Kita usahakan pendengaran kita pernyaring, mata kita pertajam, pandangan kita jauhkan ke depan, dan kita perbesar tanggungjawab, dan kita tingkatkan pula kearifan. Dan yang amat sangat kita perlu jauhi adalah pola hidup yang disebut dengan pola hidup tuli. Kadang-kadang hidup ini ada orang sepertinya tuli, sepertinya pakak-pakak badak. Kenapa? Ya, karena zaman kadang-kadang adalah zaman main hardik. Kalau tidak berteriak, kadang-kadang tidak didengar. Pun telah berteriak, pun sebagian tidak didengar. Antara lain pada tanggal 27 Februari 2021, pemerintah menerbitkan Perpres nomor 10 tahun 2021, yakni memasukkan miras ke dalam investasi positif bidang usaha penanaman modal miras dan alkohol untuk 4 provinsi Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Disediakan modal sebanyak 256 miliar. Lalu para ulama Indonesia berteriak, bahkan tokoh-tokoh Papua pun menolak. Lalu tak kalah teriakan telah muncul ke permukaan, baru Presiden mengatakan lampiran ketiga dari Kepres itu disambut. Yang kedua, tak kalah munculnya peta jalan pendidikan nasional, pembangunan nasional tahun 2000 sampai 2035, kosong dari perasa agama, yang muncul hanyalah akhlak dan budaya. Lalu ulama berteriak sekeras-kerasnya, terutama ulama Muhammadiyah berteriak keras. Lalu baru pemerintah mengatakan, ya, yang kurang ditambah, yang tertinggal dibenahi. Dan yang terakhir, tak kalah muncul PP nomor 57 tahun 2021, standar nasional pendidikan tinggi tanpa mencantumkan agama. Lalu ulama kembali berteriak, lalu dimasukkanlah agama. Padahal di dalam aturan pemerintah nomor 12 tahun 2012 dikatakan apapun pendidikan di Indonesia, negeri, swasta, umum atau agama, 4 wajib pelajaran pokok dimasukkan. 1 agama, 2 Pancasila, yang ketiga KWN, dan yang keempat bahasa Indonesia. Tapi ada tampaknya entah sengaja atau tidak, tapi yang jelas muncul aturan-aturan, kadang tidak memasukkan agama, kadang tidak memasukkan aturan yang pokok. Berteriak dulu masyarakat, terutama para ulama, baru teriakan itu didengar, aturan dirubah. Jadi sepertinya menghaluskan perasaan, mempernyaring pendengaran, memang perlu sama-sama kita punyai oleh seluruh anak bangsa. Mudah-mudahan dengan datangnya semangat korban, telinga semakin nyaring, perasaan semakin halus, dan kemudian hati, pikiran, ucapan, tindakan semakin bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.